Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kamu mendengarkannya. Kenalin, aku Zalfa, anak Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Konten kali ini yaitu berbentuk podcast yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Multimedia Hukum. Di episode pertama Mispod yang akan aku bahas tidak berkaitan dengan hukum, tapi berkaitan secara umum yaitu mengenai gap year. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih apa itu gap year? Menurut Wikipedia, gap year adalah cuti. Entah itu beberapa bulan, setahun, atau bahkan lebih yang dilakukan setelah seorang pelajar lulus dari sekolah menengah atas sebelum dia melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja. Kita salut banget loh sama kamu yang berani mengambil keputusan untuk gap year. Gap year memang bukan kegiatan yang bisa diikuti oleh sembarang anak muda, karena kamu harus memahami apa tujuan kamu dalam mengambil gap year. Dan tentunya berani mengambil resiko karena gap year masih dianggap sebelah mata di negara kita. Gap year bisa menjadi suatu masa penuh kefaedahan kalau kamu tahu apa hal yang paling tepat untuk kamu lakukan. Nah, sebelum membahas lebih dalam mengenai gap year serta serba-serbinya, kamu harus tahu dulu nih, apa sisi plus dan minus dari mengambil gap year. Jangan sampai kamu memutuskan untuk mengambil gap year karena hanya ikut-ikutan orang lain saja ya. Teman-teman, gap year gak hanya sekedar cuti sekolah. Karena gap year bisa membuat kamu mengenal diri kamu dengan cara mendalami hal yang kamu minati, atau justru melakukan hal yang baru di luar zona nyaman kamu. Kalau kamu termasuk calon mahasiswa yang masih galau nih tentang jurusan kuliah atau tujuan hidup kamu, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk mengambil cuti kuliah ala gap year ini, lalu ikut program magang atau kursus tertentu untuk mengeksplor minat dan bakat kamu. Pertanyaan sesimpel, gue mau kuliah jurusan apa? Bisa terjawab dengan tepat loh dengan adanya gap year ini. Guys, traveling selama gap year juga oke banget untuk membuka mata dan menambah wawasan kamu tentang dunia. Terus gap year juga bisa melatih kamu untuk hidup mandiri dan gak tergantung dengan orang lain. Adulting is hard guys, kamu bakal harus bertanggung jawab atas banyak hal. Nyari duit untuk memenuhi kebutuhan dan merawat diri kamu sendiri. Sebagai gambaran, kamu bisa hura-hura sampai subuh, gak ada yang peduli. Tapi ketika kamu sakit, gak ada yang peduli juga. Anyways, memilih untuk menjalani gap year juga ada sisi gak enaknya. Pertama, setelah kamu selesai gap year dan akhirnya masuk kampus, bisa aja kamu jadi gak siap untuk kembali belajar secara formal karena terbiasa mencari ilmu dan pengalaman di luar kampus. Setelah mencari jati diri selama sekian bulan, mungkin otak kamu udah lupa sama aljabar atau ilmu biologi yang diperlukan untuk ujian saringan masuk universitas. Nah, mau gak mau kamu harus kebut bimbel lagi deh. Lalu bayangkan, berapa biaya yang akan kamu keluarkan selama gap year? Meskipun bersifat membangun, tetapi beberapa aktivitas yang kamu lakukan selama gap year tentunya butuh biaya, seperti biaya kursus dan pelatihan. Terus kalau kamu magang pun belum tentu kamu dapat digaji. Jadi walaupun kamu bekerja, kondisi dompet sih tetap kondisi dompet pengangguran ya, sedih banget kan? Belum lagi kalau kamu ambil opsi traveling, dompet kamu mesti kuat sob. Everything comes with a price, right? Last but not least, gap year bisa dipandang negatif di Indonesia karena stigma pendidikan yang agak salah di negara kita ini. Maklumlah, Indonesia kan lebih menghargai prestasi akademis daripada ilmu yang didapat di dunia luar. Sehingga orang tua bisa menuduh kamu malas dan gelisah karena kamu nggak buru-buru kuliah. Oke, misal kamu telah memilih untuk mengambil gap year setelah lulus SMA. Lalu apa yang bisa dilakukan selama masa cuti 1 tahun kamu ini? Well, kegiatan selama gap year memang gak ada batasnya, tapi agar gap year kamu semakin berfaedah, ada baiknya kalau kamu menyesuaikan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang kamu butuhkan dan hal apa yang ingin kamu kejar selama mengikuti gap year.
Nah, kalau kamu masih ingin mengenal diri sendiri lebih dalam, sebaiknya kamu pergi traveling. Jalan-jalan keliling dunia selama gap year itu manfaatnya jauh lebih besar loh daripada sekedar nambahin stok foto estetik kamu aja. Traveling memberi kamu kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kamu bisa menemukan jati diri kamu seiring berjalannya waktu dan pengalaman kamu selama berkelana. Nah, kalau kamu ingin mengeksplorasi minat dan bakatmu lebih dalam, sebaiknya kamu ikut kursus kemampuan sesuai hobi. Kalau kamu merasa hobi dan minatmu belum terasa dan terdalami dengan baik, gak ada salahnya loh kalau kamu ikutan les atau kursus spesifik yang bisa mengembangkan kemampuanmu. Kalau kamu mau mengasah skill di bidang yang lebih spesifik lagi, coba deh apply magang atau pekerjaan apapun yang bisa kamu lakukan dengan kompetensi yang sudah kamu miliki saat ini. Next, kita akan bicara awal mula gap year dan kegiatan yang inspiratif dari tokoh dunia yang sangat beragam dan bisa jadi acuan untuk kamu. Tren gap year dimulai dari negara-negara Eropa, seperti Pangeran William, Malia Obama, dan J.K. Rowling adalah contoh orang yang dulu juga mengambil gap year loh. Dimulai dari J.K. Rowling, penulis yang menuai ketenarannya berkat serial Harry Potter, ternyata sedang dalam masa gap year ketika menulis karya fenomenal tersebut. Dia mengawali gap year dengan mengajar bahasa Inggris di kota Porto, Portugal yang menginspirasinya untuk menulis chapter The Mirror of Erised dari buku pertama Harry Potter. Selanjutnya ada Pangeran William. Ia menghabiskan masa gap year-nya dengan menjalani kehidupan di area pedesaan sampai ikut pelatihan tentara penjagaan kerajaan loh. Keren banget kan? Ada nih yang gak kalah keren dari mereka berdua, yaitu Malia Obama. Bisa dibilang, Malia sangat beruntung karena bisa mengatur waktu gap year-nya dengan berbagai kegiatan yang super seru. Mulai dari magang di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Spanyol, sekolah alam di Bolivia dan Peru, sampai mendalami hobinya di salah satu perusahaan produksi film ternama di Hollywood. Putri pertama mantan Presiden Amerika Serikat ini bisa banget manfaatin gap year-nya dengan aktivitas yang kece lagi berfaedah. So guys, daripada kamu daftar universitas sana-sini tanpa tahu sebenarnya apa yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu, lebih baik beranikan diri libur dulu setahun untuk mematangkan pilihan kamu akan masa depan. Ingat, salah jurusan itu nggak enak loh. Jadi pertimbangkan baik-baik ya semua pilihan yang kamu ambil setelah lulus SMA nanti. Semangat! Teman-teman, gak kerasa obrolan kita di kesempatan kali ini udah berakhir. Thank you so much. Semoga bisa memberikan kamu gambaran seputar gap year atau hanya sekedar nemenin waktu luang kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.